Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sedang melakukan observasi kewirausahaan pendidikan yang berada di sekolah SMPIT Tahfiz Al-Fatih. Nah, sebelum memulai wawancara nih guys, ikuti terus kegiatan kami hari ini ya. Semoga video kami bermanfaat untuk kita semua. Sebelum lanjut, mari kita perkenalan dulu anggota kelompok kami. Segitu aja ya guys untuk perkenalannya. Mari kita lanjut ke wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan wawancara oleh Ustadz Mahdini Al-Ghifari SPD. Boleh tahu Ustadz sedikit, Ustadz di sekolah tersebut mengajar apa Ustadz? Saya itu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Tapi saya ngajarnya khusus yang Ikhwan karena di SMPIT Tahfiz Al-Fatih kalau sendiri itu dipisah kelas dan juga kelas akhwat. Dan kebetulan saya itu ngajar di kelas 7 dan 8 Ikhwan sekarang. Selain itu mungkin ada untuk seperti ada amanah lain gitu Ustadz selain menjadi guru kelas pelajaran ya. Saya juga menjadi wali kelas 7 Damaskus sampai kelas 7 Ikhwan, 7D Damaskus, dan juga saya menjadi PJ, bisa bilang PJ, pejabat sementara untuk koordinator kesiswaan di sekolah tersebut. Dan beberapa kali saya juga menjadi panitia pelaksana dari beberapa event atau kegiatan atau program di sekolah juga. Mungkin di sini kami ingin sedikit bertanya nih Ustadz tentang kewirausahaan pendidikan yang ada di sekolah SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru Ustadz. Ya. Mungkin terkait visi misinya nih Ustadz yang dimiliki SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru ini dalam meningkatkan mutu pendidikan itu bagaimana Ustadz? Untuk SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru sendiri itu tentunya punya visi dan misi selaku arah bagaimana institusi atau lembaga pendidikan itu jalannya kemana sih. Nah, untuk visi dan misinya sebagai visi SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru tentu ingin Visi misi yaitu mengarahkan santri bisa berkembang di bidang tahfidz, entrepreneur, dan bilingual, serta bagaimana cara menjalankan kurikulum dengan melakukan pendekatan kepada santri. Bagaimana gambaran umum atau profil SMPIT Al-Fatih tersebut? Oke, untuk SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru ini sendiri itu di bawah naungan Yayasan Ayo Indonesia Mengaji. Nah, untuk sekolah ini, yayasan ini awalnya itu mendirikan lembaga pendidikan pertamanya kalau saya tidak salah itu dari SD terlebih dahulu di tahun 2019. Lalu setelah berjalan SD beberapa tahun, kalau saya tidak salah di tahun 2021 itu baru mendirikan sekolah SMP-nya. Di 2021 itu tahun pertama proses pendirian SMP. Nah, alasannya kenapa yayasan atau sekolah ini berdiri itu didasari keinginan untuk ingin membentuk satu pendidikan atau lembaga pendidikan yang berorientasi pada tahfiz. Karena kita sama-sama tahu bahwasanya tahfiz ini bisa dibilang penting sebagai salah satu kemampuan atau hal yang perlu dimiliki anak-anak generasi sekarang yang berdasarkan pada nilai Quran. Di bawah naungan Yayasan Ayo Indonesia, Menkeji yang berorientasi pada tahfidz dan pendekatan berbasis pada fitrah. Ada juga kegiatan tahfidz.market day. Ya, jadi mendengarkan tentang bagaimana perkembangan SMPIT Tahfiz Al-Fatih Pekanbaru dalam kita baik itu dalam bidang sendiri. Perkembangannya adalah dari segi peserta didik secara kuantitas itu bisa dibilang dari tahun ke tahun itu berkembang dan bertambah jumlah. Dari awal yang mungkin cuma berapa dari tahun ke tahun juga bertambah, tapi antara rombongan belajar atau kelompok belajar Diraih oleh peserta didik dan juga berkembang. Yang menarik, tahfidz terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 3 juz, 10 juz, dan 30 juz. Tentunya ada berbagai macam upaya yang dilakukan di sekolah. Salah satu ada beberapa ya. Dan misalnya bagaimana pesantren kita juga kemampuan virtual kita ada kata tadi itu kan tentunya indikator yang menarik karena kita mengembangkan potensi dari lalu juga kita juga mengedepankan prinsip no pungli no bulu. Jadi kita menggunakan liar, tidak ada tambahan-tambahan biaya lain. Lakukan pendekatan FDI dan menerapkan prinsip no pungli no bully agar peserta didik merasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah. Tentunya untuk menentukan biaya pendidikan itu harus diperhitungkan terlebih dahulu berapa
banyak biaya yang dibutuhkan untuk menuntaskan pendidikan anak yang asrama. Kalau dia misalnya selain itu ya, selain itu juga kalau misalnya di asrama kita yang gaji dari BPJS Biaya jasa sendiri tergantung seberapa banyak peserta didiknya. Ditentukan dulu rancangan anggaran untuk peserta didik berapa misalnya. Yang asrama tentu akan lebih mahal bayarannya. Jadi untuk biaya itu tergantung kepada banyaknya peserta didik dan job desk pendidikan. Bagaimana strategi promosi dan komunikasi itu sampai ke baru ada lebih Mungkin pemasarannya? Ya, pemasaran kami tentunya menggunakan sosial media karena kan bisa dibilang masyarakat pada umumnya itu sudah secara masif ya. Jadi itu kami itu satu strategi dari sekolah mencapai dengan advertising di sosial media di Instagram dan supaya kami masyarakat kami mempublikasikan konten seperti foto flyer dan juga kami juga Sosial media, membuatkan flyer, melakukan kunjungan ke sekolah, berbagai kombinasi seperti membagikan brosur maupun informasi dari mulut ke mulut, yaitu rekomendasi dari wali santri ke orang lain. Ini Ustaz, bagaimana upaya sekolah tersebut itu membangun kualitas guru atau ada pelatihan gitu? untuk guru sendiri ini tentu menjadi perhatian di sekolah tersebut karena semakin bagus kualitas nah sekolah sendiri itu ada berbagai upaya misalnya kalau di sekolah itu namanya ada upgrading itu kami setiap bisa itu tidak melakukan penjelasan pengajar itu banyak posisi lagi yang mulai dari biasa pendidikan yang mengajar sekarang hari Sabtu itu guru yang biasa jadi kami Ada kegiatan upgrading untuk guru setiap hari. Sabtu pengembang lainnya, yaitu ada pelatihan dari dinas. Semakin banyak peserta didik, semakin banyak pula tenaga pendidik dibutuhkan. Dan perlu adanya supervisi guru dalam mengajar. bagaimana pengelolaan sekolahnya. Nah, pengelolaan sekolah tadi, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, di sini kami juga berupaya dengan berbagai upaya ya. Berbagai upaya dalam sekolah. Jadi kami berusaha responsif. Apa saja keluhan-keluhan dari masyarakat dan siswa itu tidak di follow up. Kalau misalnya orang pada keluhan terkait dengan itu akan direspon langsung dari kami. Bahkan kalau misalnya diperlukan, kami akan dibicarakan, didiskusikan secara langsung. Dan juga kami berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan nyaman. Kami di situ menyapa kalimat itu bukan bapak dan tapi ayah supaya pasien bisa lebih Harus responsif terhadap keluhan orang tua. Siswa maupun masyarakat memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan pendekatan kepada orang tua agar sembilan dekat terasa lebih hangat. Dan tidak lupa monitoring dari kepala sekolah sangat berpulus. Ustaz, di dalam ada kata-kata, terima kasih juga. terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.